Bab 2613 sampai bab 2616. Ye Chong tidak tahu betapa marahnya Lin Wan di sebelahnya. Dia berbicara dengan gembira, dan pada akhirnya, dia mengangkat lehernya agar Xiao Hong dan Akiao melihat jakunnya. "Bagaimana kabarmu? Lihat jakun ini, apakah sama persis dengan jakun Zhang Ayu?" Kedua gadis itu tertawa. Kemudian, untuk menunjukkan dirinya di depan kedua gadis itu, Ye Chong berjalan ke piano di sebelahnya. Dia duduk dan dengan lembut menyentuh tuts piano hitam putih dengan tangannya. Meskipun demikian, Ye Chong tidak mulai belajar piano sejak ia masih kecil. Namun, untuk level Ye Chong saat ini, koordinasi tubuhnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Oleh karena itu, mengoperasikan piano itu mudah bagi Ye Chong. Jika tidak ada batasan level piano, level Ye Chong saat ini mungkin bisa mencapai level 10.000. Jari-jari Ye Chong menekan tuts piano. Ia memainkan lagu The Temptation of Girls, yang menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Saat suara merdu piano terdengar, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Xiao Hong dan Akiao juga membuka mulut karena terkejut. Sungguh sebuah lagu yang sangat indah. Lalu, Ye Chong mengikuti iramanya dan membuka suaranya dengan lembut. Godaan wanitalah yang menghangatkan hati, haha. Meskipun Ye Chong belum pernah belajar menyanyi, dengan berkah energi sejatinya, nada yang dia nyanyikan lebih baik daripada penyanyi profesional, dan dia bahkan tidak perlu menarik napas. Suara indah itu langsung membuat Xiao Hong dan Kiao terkesan. Xiao Hong melompat dan bertepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali, kamu luar biasa, itu benar-benar suara Zhang Ayu." Tak jauh dari situ, Lin Wan juga mendengar nyanyian Ye Chong. Dia sangat marah saat melihat Ye Chong. Di manakah orang yang setuju untuk datang dan mencari pendeta Tao berjubah ungu? Bukankah kamu bajingan yang mencari pendeta Tao berjubah ungu? Kenapa aku yang mencarimu sekarang? Kamu benar-benar bersenang-senang menjemput gadis-gadis. Sialan Ye Chong, Lin Wan mengutuk dalam hatinya. Setelah Ye Chong selesai menyanyikan sebuah lagu, hampir seluruh kolam renang menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, semua orang ingat untuk bertepuk tangan. Kemudian, di dalam dan di luar kolam renang, saya teringat tepuk tangan meriah. "Oke, bagus sekali, satu lagi." Semua orang bersorak. Saat ini, Xiao Hong berbalik dan langsung duduk di pangkuan Ye Chong. "Pria tampan, aku tidak menyangka kamu begitu berbakat." Xiao Hong mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ye Chong dan menghela napas seperti biru. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, aku sudah bilang kepadamu bahwa aku punya banyak spesialisasi." "Benarkah? Jadi, apa spesialisasimu?" tanya Xiao Hong sambil menggoda. Ye Chong sedikit tersenyum, "Tentu saja. Saya tidak percaya. Bolehkah saya melihatnya, Xiao Hong?" Menghadapi godaan yang begitu kentara terhadap wanita cantik, diperkirakan pria normal tidak akan sanggup menanggungnya. Ye Chong baru saja berkata, "Oke." Saat ini, Xiao Hong duduk di pangkuan Ye Chong. Kedua tangannya memeluk lengan Ye Chong. Saat Xiao Hong sedang berbicara, kuku di satu tangan diam-diam bertambah panjang. Dia pikir Ye Chong tidak menyadari hal ini. "Benarkah? Kalau begitu aku akan memeriksanya," kata Xiao Hong sambil tersenyum. Di saat yang sama, ketika dia selesai berbicara, kuku kelima jarinya telah berubah menjadi 5 belati tajam. "Aku akan melihat dan melihat bagaimana kamu mati." Xiao Hong tiba-tiba mengubah wajahnya. Satu detik dia tersenyum menawan, dan detik berikutnya dia berubah menjadi tatapan dingin dan kejam. Saat dia berbicara, tangan yang berubah menjadi belati tiba-tiba meraih bagian belakang kepala Ye Chong. Jika ini adalah manusia biasa, dia mungkin masih terbenam di tanah yang lembut sebelum dia sempat bereaksi. Xiao Hong akan menggaruk kepalanya, seperti menghancurkan semangka. Tapi siapa Ye Chong?
dia tidak bergerak saat Xiao Hong memegang bagian belakang kepalanya dengan erat. Xiao Hong mengira dia telah berhasil dan sangat gembira. "Masih belum mati," teriak Xiao Hong. Kemudian, dia memberikan kekuatan pada tangannya. Alhasil, yang terdengar hanya bunyi mendesis, seperti ada belati yang menggores berlian keras. Ketika Xiao Hong menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Ye Chong sedikit tersenyum, "Aku tahu kamu punya niat buruk." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong terbang dan menendang Xiao Hong. Ketika Xiao Hong mencoba menghindar, semuanya sudah terlambat dan dia diusir oleh Ye Chong. Ternyata Ye Chong sudah lama melihat ada yang tidak beres dengan Xiao Hong dan Aqiao. Dia sengaja berpura-pura, hanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Hong dan Aqiao. Saat ini, melihat Xiao Hong diusir, Aqiao sudah terbang ke dinding tanpa mengetahui kapan. Di bawah matahari, hanya siluet Aqiao yang terlihat. Saya melihat Aqiao memegang batang pohon yang baru patah di tangannya. Batangnya setebal mangkok, dan bagian patahnya sangat tajam. Segera setelah itu, Aqiao tiba-tiba mengayunkan batang pohon itu ke arah Ye Chong. Kecepatan batang pohon sangat cepat, seperti anak panah yang lepas dari talinya. Saya mendengar semua orang berteriak kaget dan lari ke segala arah. Dalam sekejap mata, batang pohon itu sudah dekat dengan Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak peduli dan menendangnya lagi, mengenai batang pohon. Batang pohon segera berbalik, kembali ke jalur semula, dan melesat ke arah Aqiao. Saya khawatir Aqiao tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chong bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi, dia langsung tertabrak batang pohon dan terjatuh keluar tembok, jelas dia sudah mati. Di saat yang sama, Xiao Hong mengeluarkan pistol dari tangannya. Di sekelilingnya ada orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dan jeritan terus terdengar. Lin Wan berada di kejauhan, mencoba mendekati Ye Chong, tapi tidak bisa bergerak maju sama sekali. Sungguh ajaib dia tidak dipukul oleh siapapun di sekitarnya. Namun, Lin Wan masih melihat Xiao Hong menodongkan pistol ke Ye Chong di celah. "Hati-hati," seru Lin Wan. Namun, suaranya segera tenggelam dalam teriakan orang banyak. Kali ini, Xiao Hong menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Setelah percikan api, sebuah peluru ditembakkan ke arah Ye Chong. Kecepatan pelurunya sangat cepat hingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun, menurut Ye Chong, kecepatan peluru tidak jauh berbeda dengan kecepatan siput. Tepat ketika peluru hendak mengenai dahinya, Ye Chong mengulurkan dua jari dan menjepit peluru dengan suara teredam. Ketika Xiao Hong melihat pemandangan ini, dia tercengang. Apakah ini seni bela diri legendaris di dunia? Hanya cepat dan tidak bisa dipecahkan, Xiao Hong berkata pada dirinya sendiri. Melihat dia tidak bisa membunuh Ye Chong, Xiao Hong segera berbalik dan lari. Ye Chong tidak terburu-buru dan hanya mengeluarkan pelurunya. Peluru itu ditembakkan lebih cepat daripada pistolnya, melewati orang-orang di sekitarnya dan secara akurat mengenai punggung Xiao Hong. Xiao Hong jatuh ke tanah sebagai tanggapan, mengejang dua kali, dan jatuh ke tanah mati. 5 menit kemudian, semua orang di halaman menghilang, hanya menyisakan Ye Chong dan Lin Wan. Lin Wan mendekati Ye Chong dan bertanya dengan suara ketakutan, Apa yang terjadi? Mengapa mereka ingin membunuhmu?" Ye Chong mengerutkan kening, menatap tubuh Xiao Hong, dan menggelengkan kepalanya. "Entah kenapa, tapi sepertinya kuil Woman ini sungguh aneh. "Ketampananku pasti menyakitiku lagi," kata Ye Chong. Lin Wan mendengus, ini sangat tidak tahu malu. Tapi mengapa ada pintu di sana? Ketika Ye Chong dan Lin Wan Zeng sedang berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di sekitar mereka telah melarikan diri, dan tidak ada yang tersisa. Pesta biliar yang semula ramai dan semarak kini sepi pengunjung.
Halamannya kosong, kecuali tubuh Xiao Hong, hanya mereka berdua yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chong dan Lin Wan tiba-tiba melihat sebuah pintu muncul di dinding Wu Menguan. "Mengapa ada pintu Tao di sini?" Lin Wan bertanya dengan heran. Ye Chong juga tercengang. Ini benar-benar muncul begitu saja. Baru saja, dia dan Lin Wan dengan jelas berjalan mengitari tembok dan memperhatikan dengan cermat. "Saya tidak menemukan pintu apapun di sini, tapi sekarang sebuah pintu tiba-tiba muncul di sini. Ini terlalu aneh," kata Lin Wan. Setelah itu, Ye Chong dan Lin Wan berjalan menuju pintu kecil. Ketika kedua orang itu keluar dari pintu, mereka menemukan bahwa pemandangan di luar telah berubah. Sebelumnya, mereka pernah melihat sekeliling Candi Wumen yang pada dasarnya berada di puncak gunung, di dalam hutan lebat. Saat ini, di luar pintu menghadap pintu kecil, ada jalan yang memanjang lurus keluar. Ini jalan tanah, namun sudah diinjak sehingga sangat mulus dan mulus. Sepertinya sering ada orang yang keluar masuk ke sini, dan tidak sedikit yang datang dan pergi. Apalagi mereka berdua bisa melihat di kejauhan ada tanda halte bus, dan dua orang sedang berdiri di bawah tanda berhenti. Lin Wan meraih lengan Ye Chong dengan ketakutan dan berkata, "Ye Chong, apa yang terjadi? Aku sedikit takut, bagaimana bisa seperti ini?" Ye Chong melihat sekeliling, tapi dia tidak tahu kenapa. Namun, Ye Chong kini telah memikirkan sebuah kemungkinan. Dia tersenyum dan berkata, "Jika saya tidak salah, itu pasti pendeta Tao berjubah ungu lagi." Lin Wan bertanya, "Benarkah, apa yang ingin dilakukan pendeta Tao itu?" Ye Chong mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, juga tidak tahu. Kemudian, Ye Chong menghibur Lin Wan dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku di sini." Dengan itu, dia membawa Lin Wan dan menuju ke terminal bus. Jalan tanah ini terlihat mulus dari kejauhan, namun jika dilalui banyak lubang dan tanah di beberapa tempat. Saat hembusan angin bertiup, kotoran dan debu yang ada di jalan setapak akan beterbangan, langsung membingungkan mata orang. Kedua orang itu berjalan sekitar 3 hingga 400 meter dan sampai di halte bus. Tanda di terminal bus sudah sangat tua dan terdapat iklan yang dipasang di sana. Rambu halte terlihat buram, terkena angin dan matahari sehingga agak tidak jelas. Di bawah halte bus, ada seorang wanita gemuk pendek duduk, mengenakan kemeja bermotif bunga dan membawa tas kain merah lusuh berisi barang-barang tak dikenal. Wanita ini sangat aneh, napasnya terus-menerus. Ada juga seorang lelaki tua bertopi jerami yang sedang mengipasi dirinya dengan topi jerami, terlihat sangat kepanasan. Lin Wan dengan takut-takut bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong melihat ke tanda bus, yang samar-samar bertuliskan, bus nomor 14. Ye Chong dan Lin Wan berhenti berjalan ke depan. Namun, Ye Chong dan Lin Wan menunggu lama di halte bus, sekitar 1 jam, tetapi bus yang disebut nomor 14 tidak muncul. Lin Wan menjadi sedikit tidak sabar dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa mobilnya belum datang? Ye Chong tidak tahu kenapa, jadi dia bertanya kepada orang di sebelahnya, "Bibi, kapan bus nomor 14 akan tiba?" Bibi menyeka mulutnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Hampir tiba." "Kalian semua menunggu? Berapa lama?" Ye Chong bertanya lagi. Sudah lebih dari 1 jam sejak Ye Chong dan Lin Wan tiba di sini. Jadi tante ini pasti sudah lama menunggu. Lama sekali busnya, jadi pelayannya bisa dibilang sabar. Namun, apa yang dikatakan bibinya selanjutnya membuat Lin Wan menjadi pucat. Bahkan Ye Chong merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. "Saya baru saja mendengar bibi berkata, kami hanya menunggu sekitar 5 menit, dan mobil akan segera tiba." Mendengar ini, Lin Wan benar-benar ketakutan. Ye Chong juga sedikit mengernyit. Lin Wan berbisik kepada Ye Chong, "Ye Chong, ayo maju, terlalu menakutkan di sini."
Ye Chong juga mengangguk. Jadi, keduanya meninggalkan halte dan terus berjalan. Namun bibi dan lelaki tua yang mengipasi dirinya dengan topi jerami masih menunggu di sana. Kedua orang itu terus berjalan ke depan, dan jalan itu terbentang hingga panjangnya tidak diketahui. Mereka berdua berjalan sekitar setengah jam, dan halte bus di belakang mereka sama sekali tidak terlihat. Jalan tersebut masih belum terlihat ujungnya dan terus meluas keluar. Di sekeliling jalan setapak, kecuali beberapa pohon yang jarang, terdapat hutan belantara tanpa apapun. Dan ketika mereka berdua berjalan 100 meter, mereka melihat halte bus lain muncul di kejauhan. Lin Wan menghela nafas lega dan berkata, "Bagus, kita akhirnya melihat halte bus lain, mereka cukup populer." Kemudian, dia menarik Ye Chong ke depan dan tanpa sadar, langkahnya juga semakin cepat. Ketika kedua orang itu mendekati halte bus, Lin Wan menutup mulutnya karena terkejut dan menjadi pucat. Ye Chong juga mengerutkan kening. Pasalnya di halte ini ada dua orang yang menunggu bus, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wanita itu adalah seorang bibi paruh baya, sangat pendek dan sangat gemuk. Dia membawa tas kain merah usang tanpa tahu apa isinya. Lelaki itu adalah lelaki tua, berjongkok di tanah dan mengipasi dirinya dengan topi jerami. Ini jelas adalah dua orang dari sebelumnya. Melihat lagi tanda halte, masih rute 14. Kedua orang itu benar-benar berjalan kembali. Apa yang terjadi? Ye Chong. Aku benar-benar takut, kata Lin Wan. Ye Chong hanya mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia juga memiliki keraguan tentang hal ini. Dia sangat yakin mereka berdua tadi berjalan lurus. Bagaimana mereka bisa berjalan kembali ke halte bus sekarang? Dan yang pasti itu bukan halte bus yang sama. Karena ketika Anda berdiri di halte pertama, Anda bisa melihat Candi Wumen. Namun kini ada jalan setapak yang tak ada habisnya di depan dan belakang terminal bus, dan bayangan Candi Wumen sudah tidak terlihat lagi. Sambil berbincang, keduanya sudah sampai di pinggir halte bus. Kali ini, mereka berdua dapat memastikan sepenuhnya bahwa dua orang yang menunggu bus itu adalah dua orang yang sama persis dari sebelumnya. Mereka terlihat persis sama. Bagaimana kabarnya? Lin Wan bahkan tidak berani mendekati tanda halte bus. Ketika mereka melihat Ye Chong berjalan mendekat, bibi dan lelaki tua itu tidak merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chong. Bibinya hanya sibuk bernapas, sedangkan lelaki tua itu mengipasi dirinya sendiri. Jelas sekali mereka tidak tahu siapa Lin Wan dan Ye Chong. Lin Wan sedikit takut dan menarik Ye Chong ke depan. Ye Chong, ayo terus maju. Mereka berdua terus berjalan ke depan, tapi setelah berjalan kurang dari 1 kilometer, mereka melihat halte bus lagi. Masih bibi parubaya dan lelaki tua yang mengipasi angin. Lin Wan benar-benar ketakutan kali ini, dan suaranya mulai bergetar. Ye Chong, apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Ye Chong hanya menghibur, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku di sini. Kemudian, Ye Chong meningkatkan kemampuan persepsinya ke puncaknya, dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan mata Dewa Naga. Dia tidak menemukan kekurangan sama sekali, apalagi halte dan dua orang itu bukanlah fiksi. Ye Chong awalnya mengira bahwa semua ini disebabkan oleh pendeta Tao berjubah ungu. Ye Chong sangat yakin bahwa mereka pasti terjebak dalam semacam mantra oleh pendeta Tao berjubah ungu. Namun, persepsi Ye Chong yang kuat dan mata Dewa Naga tidak dapat mendeteksi kelemahan mantra pendeta Tao berjubah ungu. Maka itu hanya berarti bahwa keajaiban pendeta Tao berjubah ungu ini pasti sangat kuat. Yi Kuyue tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa sekarang. Ye Chongxin berkata, tidak masalah. Sekarang kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh pendeta Tao tua itu. Ketika mereka berdua terus bergerak maju dan melewati halte bus keempat yang identik, Lin Wan sudah kehabisan nafas karena kelelahan.
Tapi dia takut dan masih ingin maju. Itu sedikit gila. Ye Chong meraih Lin Wan. Bukan masalah besar jika Ye Chong terus seperti ini. Tapi Lin Wan hanyalah orang biasa. Jika dia melakukan ini lagi, dia akan melelahkan dirinya sampai mati. Ye Chong menarik Lin Wan langsung ke tanda halte bus. Dia berkata kepada Lin Wan, "Mari kita tunggu bus di sini." Lin Wan tampak sedikit gugup, tapi karena Ye Chong berkata begitu, dia pikir ini adalah cara terbaik. Kedua orang itu berhenti dan menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Awalnya, saat mereka berdua tiba di kuil Wumen di Gunung Xiaoshu, saat itu sore yang cerah. Ada banyak sinar matahari dan langit cerah, dan setelah berjalan sekian lama, meski terjebak dalam siklus halte, waktu tidak berhenti. Melihat waktu sekarang, matahari sudah terbenam, langit semakin gelap, dan udara di sekitarnya berangsur-angsur semakin dingin. Saat langit semakin gelap, Lin Wan menjadi semakin khawatir. Meskipun Ye Chong menghiburnya untuk tidak takut, Lin Wan tidak bisa menahan rasa takutnya. Apalagi di sini suasananya cepat gelap, mulai dari terbenamnya matahari hingga gelapnya malam, serasa hanya butuh sebungkus rokok. Saat ini, Anda sudah bisa melihat bintang-bintang di langit, besar dan kecil. Bulan yang dingin tergantung di langit, memancarkan cahaya perak. Melalui cahaya bulan keperakan, samar-samar seseorang bisa melihat malam sejauh 5 meter. Namun ketika orang biasa melihat lebih jauh, semuanya menjadi gelap. Tentu saja, kecuali mata Dewa Naga milik Ye Chong. Dalam kegelapan sekitar, hanya halte bus yang berdiri di sini. Namun bibi dan lelaki tua itu sama sekali tidak panik atau cemas. Bibinya masih terengah-engah, dan lelaki tua itu masih meniupkan angin dengan kipas anginnya, seolah mereka belum menunggu lama. Ye Chong merasa lega saat ini, dia ingin melihat apa yang pihak lain ingin lakukan. Hanya Lin Wan yang takut, tempat ini berada di hutan belantara, dan suara berbagai serangga dan katak terus terdengar dari mana-mana, meski sedikit bising, namun juga menunjukkan keheningan malam yang lain. Setengah jam kemudian, semua orang akhirnya mendengar suara mesin. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di kejauhan dan menerangi jalan setapak. Lampu menjadi semakin terang, dan ada sebuah bus yang mendekat. Bus tersandung dan lampunya bergoyang. Ketika dia melihat cahaya, Lin Wan menghela nafas lega. Dia berkata, "Lihat, mobilnya ada di sini, kita bisa masuk ke dalam mobil." Ye Chong tidak seoptimis Lin Wan. Dia merasa ada yang tidak beres dengan busnya. Kemudian, mobil melaju ke pintu terminal bus dan berhenti dengan keras. Dengan 2 kali bunyi, huhu, pintu depan dan belakang bus terbuka. Pertama-tama lelaki tua itu berdiri dan masuk ke dalam mobil. Kemudian, bibinya pun berdiri dan masuk ke dalam mobil. Tapi saat ini, Lin Wan ragu-ragu, karena tidak ada lampu sama sekali di seluruh bus, dan tidak bernyawa. Terlebih lagi, begitu pintu bus terbuka, gudang es seolah-olah terbuka, dan Lin Wan merasakan hawa dingin yang tak terlihat. Tampaknya naik bus lebih menakutkan daripada di luar. Lin Wan memegang tangan Ye Chong erat-erat dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita naik bus?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan takut, tentu saja kita akan naik bus." Lalu, Ye Chong tidak ragu-ragu, Lin Wan naik bus. Ye Chong melihat waktu di tanda berhenti sebelumnya dan menyadari bahwa bus ini seharusnya menjadi bus terakhir. Karena ini bus terakhir, tidak banyak orang di dalam bus dan banyak kursi yang kosong. Ye Chong masuk ke mobil dan melihat-lihat dulu. Duduk di baris terakhir adalah pasangan muda. Kemudian jauh di depan, ada seorang lelaki tua sedang duduk. Lelaki tua itu menyilangkan kaki dan melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lalu ada seorang wanita berbaju merah, duduk di kursi pintu di tengah mobil, kepalanya menunduk, rambutnya tergerai sampai bahu, menutupi wajahnya, terlihat sedikit aneh.
Lebih jauh ke depan, ada bibi yang baru saja naik bus, duduk di samping wanita berbaju merah. Kemudian, di baris pertama mobil, duduk seorang lelaki tua memegang topi jerami untuk mengipasi dirinya. Sopir bus memegang kemudi dan melihat ke depan. Bahkan ketika Lin Wan dan Ye Chong naik bus, pengemudi tidak berbalik untuk melihat. Saat ini, pengemudi mengingatkannya cepat masuk ke dalam mobil, saatnya menutup pintu. Suara pengemudi sangat mekanis, seolah-olah berasal dari robot. Ye Chong membawa Lin Wan ke dalam mobil dan duduk di 2 kursi kosong di depan. Kemudian hanya terdengar 2 kali bunyi, wus, pintu ditutup. Lalu bus mulai berjalan dan terus melaju. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berteriak, penumpang yang baru saja naik bus, belilah tiket Anda. Suara ini mengagetkan Ye Chong dan Lin Wan. Ye Chong berbalik dan melihat. Saya menemukan seorang wanita gemuk, mengenakan pakaian kondektur, berdiri di tengah bus dengan kaki terbuka. Ye Chong yakin wanita tadi tidak lagi berada di dalam mobil. Ini pasti terjadi secara tiba-tiba, adapun wanita yang tiba-tiba muncul ini, sepertinya tidak ada orang lain yang terkejut. Lin Wan tanpa sadar bersembunyi di belakang Ye Chong, tampak semakin seperti sedang melarikan diri. Kondektur mulai mengumpulkan uang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menghampiri bibi dan lelaki tua bertopi jerami terlebih dahulu, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan $1 dan memberikannya kepadanya. Kemudian, kondektur menghampiri Ye Chong dan Lin Wan. 2 orang membeli tiket, kata kondektur. Lin Wan sedikit takut dan membenamkan kepalanya di belakang bahu Ye Chong, berdoa dalam hatinya agar kondektur segera pergi. Ye Chong juga berpura-pura cuek dan menyentuh tubuhnya, tapi hanya mengeluarkan kartu bank. Kondektur berkata, saya tidak bisa menggesek kartu saya di sini. Apakah menurut Anda saya bank? Apakah Anda punya uang? Ye Chong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi terbiasa membawa uang. Pada saat ini, Lin Wan mengeluarkan uang kertas 100 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Ye Chong menyerahkan uang itu kepada kondektur. Kondektur mengambil uang itu dan memeriksanya dengan teliti. Ternyata asli. Kemudian, dia membuka dompetnya dan ketika dia hendak mencari uang kembalian, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan begitu banyak uang kembalian. Kondektur mengembalikan uang itu kepada Ye Chong. Ini terlalu besar, saya tidak dapat menemukan uang kembalian. Apakah Anda punya uang kembalian? Tanya kondektur. Lin Wan menutup matanya dan berkata, tidak lagi. Saya tidak punya uang kembalian, saya hanya memberi Anda 100 ini. Saya tidak ingin uang kembalian apapun. Kondektur tersenyum dan berkata, bagaimana itu bisa dilakukan? Kami orang baik. Bisakah saya menagih Anda 100 yuan untuk tumpangan? Bas kami juga manusiawi, bukan? Dia bertanya kepada sopir bus. Sopir itu mengabaikan kondektur. Kemudian, kondektur tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kalau begini? Saya akan menanyakan soal matematika. Kalau bisa menjawab, tidak perlu bayar ongkos. Kalau tidak bisa menjawab, 100 adalah milikku. Bagaimana? Ye Chong merasa geli dan berpikir, kondektur ini cukup menarik. Jadi, Ye Chong setuju, oke. Pertanyaan apa yang harus Anda jawab? Anda bertanya. Kondektur tersenyum dan berkata, ini hanya pertanyaan perhitungan sederhana. Jika Anda dapat menjawabnya dengan benar, tiket Anda akan dihapuskan. Jika Anda bisa, aku tidak menjawabnya dengan benar, 100 ini milikku. Kondektur menekankan lagi. Ye Chong merasa geli, masalah aritmatika. Dengan pikirannya yang jernih, tidak bisakah dia menyelesaikan masalah aritmatika? Tanyakan dengan cepat, kata Ye Chong. Kondektur mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita ambil bus kita sebagai contoh. Pertama-tama, di pemberhentian pertama, bus kita memuat 15 orang, turun 3 orang, lalu melaju ke pemberhentian kedua. Di pemberhentian kedua,
11 orang naik dan 7 orang turun. Lalu, saat kita melaju ke pemberhentian ketiga, 6 orang naik dan 11 orang turun. Di pemberhentian keempat, 13 orang naik dan 7 orang turun. 9 orang naik, dan di perhentian kelima, 17 orang naik dan 19 orang turun. Lalu, sekarang bus telah tiba di perhentian ke-8. Kondektur berhenti. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Ye Chong tersenyum berkata, tidak mudah untuk menghitungnya. Ini hanya masalah menghitung jumlah orang di dalam bus. Tanpa diduga, kondektur berkata, maaf, siapa nama sopir bus itu? Ye Chong terdiam, dan Lin Wan juga membuka matanya, dan bahkan lupa rasa takut. Apakah kamu menanyakan nama supir bus itu? Lin Wan tercengang. Lalu mengapa kamu banyak bicara? Kondektur tersenyum dan berkata, apa kabar? Tidak bisa menjawab. Hei, suamiku, kami mendapat untung hari ini, 100 yuan ini. Tetapi ini adalah penghasilan saya sendiri. Saya membayarnya dari kantong saya sendiri, dan 2 yuan dianggap sebagai ongkos mereka. Kata kondektur kepada pengemudi. Ternyata keduanya adalah suami istri. Karena itu, kondektur mengumpulkan 100 yuan. Dan sementara itu, pengemudi itu mengabaikannya. Setelah itu, kondektur kembali ke tempat duduknya dengan perasaan puas. Pada saat ini, Lin Wan diam-diam berkata kepada Ye Chong, ya, saya merasa kita telah ditipu. Ye Chong merasa lucu di hatinya dan memberitahu Lin Wan, saya benar-benar akan membuat aplikasi anti ledakan lain ketika aku kembali. Lin Wan He mengangguk dan diam-diam memutuskan untuk melakukannya ketika dia kembali. Kemudian, bus terus melaju dengan goyah. Setelah berkendara sekitar 10 menit, kami sampai di halte. Begitu pintu bus terbuka, Ye Chong melihat keluar dan melihat bahwa itu adalah halte lain, yang bukan lagi halte di mana mereka terjebak dalam lingkaran. Ye Chong sangat penasaran, bisakah dia keluar dari sepeda selama dia naik bus? Di halte ini, lelaki tua bertopi jerami itu turun dari bus. Segera setelah itu, mobil terus melaju, dan setelah 2 pemberhentian lagi, orang-orang turun dari bus. Tak lama kemudian, hanya perempuan berbaju merah dengan rambut acak-acakan yang tersisa di dalam mobil, lelaki tua bersila, dan bibi yang terus bernapas berat dengan mulut terbuka lebar. Kemudian, kondektur merasa bosan saat ini dan bertanya pada Ye Chong dan mereka berdua, hei, mau kemana? Ye Chong dan Lin Wan juga tidak punya tujuan. Dia juga tidak tahu kemana dia akan pergi. Ye Chong berkata dengan santai, ke terminal. Apa? Tampaknya kata terminal itu seperti hal yang tabu. Begitu kata-kata ini diucapkan, area sekitar langsung menjadi sunyi. Suhu di dalam seluruh terminal bus sepertinya sedikit turun. Apakah ada masalah? Ye Chong bertanya dengan aneh. Tidak, kata kondektur. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Chong dengan tatapan yang sangat aneh. Tidak masalah, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, bus telah tiba di halte berikutnya. Pada saat ini, lelaki tua yang menyilangkan kaki itu tiba-tiba berdiri. Dia mengenakan kaos putih dan celana panjang pria longgar. Dia berjalan perlahan ke mobil, dan pengemudinya tidak mendesaknya. Ketika dia berjalan ke Ye Chong, dia tiba-tiba meraih tangan Ye Chong dan berkata, "Nak, kamu mencuri uangku, Ye." Chong tertegun, "Apa? Kapan aku mencuri uangmu? Beraninya kamu? Jangan mengakuinya itu, semua orang sudah melihatnya. Kamulah yang mencuri dompetku, kamulah yang mencuri dompetku, keluarlah dari mobil dan aku akan menjelaskannya kepadamu," kata lelaki tua itu. Ye Chong tampak curiga, "Kapan saya mencuri dompet Anda? Saya sangat jauh dari Anda. Bagaimana saya bisa mencuri dompet Anda, orang?" Tua itu masih berkata dengan enggan, "Anda mencurinya, semua orang melihatnya." Saat ini, wanita berbaju merah dengan rambut acak-acakan, yang tidak pernah mengangkat kepalanya, tiba-tiba bergerak.
Bibi yang tadi terengah-engah masih terengah-engah, seolah tak bisa bernapas. Lin Wan berkata, "Paman, kami benar-benar tidak mencuri dompetmu. Kamu lihat kami begitu jauh darimu. Bagaimana kami bisa mencuri dompetmu? Kamu pasti melakukan kesalahan, kan?" Saat ini, Ye Chong tersenyum di dalam hatinya, suatu kesadaran yang tiba-tiba. Dia menemukan sesuatu. Kemudian, dia tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Baiklah. Karena kamu bilang aku mencurinya, maka aku akan turun dan berdebat denganmu." Orang tua itu berkata, "Benar, kamu harus turun dan berdebat denganku. Kamu gadis kecil, turunlah ke sini juga." Lin Wan terkejut. Lalu, lelaki tua itu menyeret Ye Chong dan Lin Wan keluar dari mobil. Setelah ketiga orang itu turun dari bus, kedua pintu ditutup dengan suara mendesing, dan bus pun berangkat. Setelah bus berangkat, Ye Chong bertanya, "Mengapa kamu bilang aku mencuri dompetmu?" Lin Wan juga berkata, "Itu benar, Pak Tua, kami tidak mencuri dompetmu sama sekali." Dan lelaki tua ini, pada saat ini, dia sudah memasang wajah lain, dan dia berkata sambil tersenyum, "Anak muda, gadis kecil, kamu tidak tahu, aku baru saja menyelamatkan hidupmu." "Apa?" Lin Wan tertegun. "Kamu menyelamatkan hidup? Kita hidup, ya. Bukankah kamu baru saja melihatnya?" Wanita dengan rambut acak-acakan itu tidak memiliki bayangan. Dia adalah hantu. "Sudah kubilang, busnya akan mogok sebentar lagi," lelaki tua itu berkata dengan tegas. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, "Yah, menurutku kalian berdua tampak seperti orang baik, jadi aku menyelamatkan hidupmu. Bagaimana?" "Terima kasih," Ye Chong berkata sambil tersenyum, tentu saja aku ingin berterima kasih atas semua ini. Apakah ini semua salahmu?" Lin Wan memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Apa salahnya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu lihat, orang tua ini sebenarnya adalah orangnya siapa yang memberimu rosario, Pendeta Tao." Lelaki tua itu berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali." Ye Chong tersenyum sedikit, mengulurkan jari, dan dengan lembut menciptakan percikan api. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu tidak tahu, aku tidak akan sopan." Ye Chong menggoyangkan jari-jarinya, dan percikan di tangannya berayun dengan jari-jarinya. Nyala api membentuk ekor api di malam hari, berayun dengan jari-jarinya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menunjuk ke belakang Ye Chong. "Apa itu?" Lin Wan dan Ye Chong tanpa sadar menoleh ke belakang. Begitu Ye Chong berbalik, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, "Tidak bagus. Tertipu." Benar saja, saat dia menoleh, lelaki tua itu telah menghilang. Bersambung.